Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Limpahan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama-sama di tempat ini. Semoga langkah-langkah yang telah melangkahkan kakinya ke tempat ini, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala untuknya. Ditinggikan juga pula derajatnya. Diperluas rezekinya. Dan mudah-mudahan didekatkan juga dengan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tidak terasa waktu berlalu dan sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan yang begitu sangat suci dan begitu sangat mulia. Bulan yang disebut sebagai bulannya umat Islam. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini seperti hadiah yang diberikan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu juga diminta berpuasa, tetapi berpuasanya tidak sama seperti umatnya Rasulullah. Pahala yang mereka dapat pun juga tidak sama seperti pahala yang Allah bagikan untuk umatnya Rasulullah. Maka kita semua sangat memang diharuskan untuk berdoa, sebagaimana doa yang Nabi SAW panjatkan untuk minta mohon kepada Allah disampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Artinya kita nggak boleh jadi orang yang percaya diri kalau kita insya Allah sampai Ramadan masih ketemu. Tapi kita perlu memohon, meminta, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Sekelas Nabi yang suka bagiin berkah dan bagiin kebaikan, itu masih memohon kepada Allah dianugerahkan keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Tetapi ketika Ramadan, Nabi doanya apa? Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, dan mohon sampaikan aku untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Artinya siapapun kita harus penting berdoa, minta biar Allah sampaikan kita untuk berada di bulan suci Ramadan. Biar bisa ketemu lagi sama bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bukan sembarang bulan. Di bulan Ramadan semua pahala, rutinitas kebaikan kita, itu pahalanya berubah, tidak sama seperti pahala-pahala di bulan lainnya. Bayangin Bu, kalau nanti udah masuk bulan Ramadan, sholat-sholat sunnah yang kita kerjain berubah kedudukan pahalanya seperti kita sholat wajib. Adapun sholat wajib pahalanya berlipat ganda. Artinya di sini kelipatan ganda dari kebaikan betul-betul Allah suguhkan untuk mereka yang bisa menghargai Ramadan. Maka kita Bu, jangan sampai masuk bulan suci Ramadan kita anggap Ramadan kayak bulan-bulan yang lain. Karena datang sebuah fil athar di dalam sebuah riwayat, orang gembira aja dengan datangnya bulan Ramadan itu bisa diwajibin masuk ke dalam surga. Senang aja nyambut bulan suci Ramadan itu bisa dapat jaminan ampunan. Maka beberapa waktu lalu saya pernah mengingatkan para jamaah saya, Bu, kita punya kewajiban menjadikan bulan Ramadan itu sesuatu yang penuh kesan bagi anak-anak kita.
Jangan sampai anak kita justru mau masuk bulan suci Ramadan dia udah deg-degan duluan. Ah, puasa. Gitu. Iya, puasa. Udah lemes duluan tuh anak-anak. Karena udah tahu dia bakal diajarin puasa kan gitu. Enggak, tapi gimana caranya kita bisa ngajarin mereka? Itu adalah bulan yang sangat penuh dengan kesan dan bulan yang begitu sangat menyenangkan di hati mereka semua. Makanya saya ingetin kepada kaum bapak misalnya. Ibu punya suami, anak lakinya suruh teng-teng bawa ke masjid. Sekali-sekali rasain buka puasa bareng-bareng di dalam masjid. Yang perempuan gitu, perempuan juga sama, anaknya dibawa rasain gimana taraweh, masuk ke dalam masjid. Beri mereka kesan apapun hal indah terkait Ramadannya. Dan bagi kita di rumah juga tuh Bu, saya juga nginget beberapa, kita pernah muda semuanya, dan kita ingat ketika kita dulu kecil, kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, ngabuburitnya gitu, sahurnya, ngebayangin yang enak-enak kan, ngebayangin kesan-kesan yang sampai hari ini kita sebagai anak kecil dahulu yang pernah kecil ketika dewasa pernah punya kenangan-kenangan manis sepanjang bulan Ramadan. Itu ngabuburit, kebayang dulu kita masih kecil, hawa nafsu masih nggak kekendali. Rasanya semua jajanan pengen kita beli. Iya apa tidak? Rasanya semua jajanan pengen kita beli. Lah kalau udah gede-gede kan nggak gitu. Kalau udah dewasa nggak gitu kan. Nah tapi kadang-kadang kita masih kebawa dengan suasana bahagia. Itu dari ujung gang sampai ujung gang semua kita mampirin. Beli. Nah saya mau ngasih tips sama ibu-ibu. Ketika nanti misalnya ngabuburit, jangan lupa sisipin di hati anak-anak kita. Kenapa sih kita perlu ngasih kesan ngabuburit? Karena di sana banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang dengan adanya momen Ramadan ini mereka mencari peruntungan nafkah. Kasih tahu anak-anak kita yang ngabuburit bahwa di balik jualan makanan mereka itu ada harapan yang datang dari penjualnya agar bisa membeli baju lebaran untuk anak-anaknya. Ada harapan di balik para penjualnya itu untuk bisa menyediakan makanan-makanan layak bagi tamu-tamunya yang nanti masuk ke dalam rumahnya. Mereka juga ingin punya hari raya yang ideal. Makanya ketika kita ingin ngajak mereka ngabuburit, seraya ingin ngambil seru-serunya, tapi kita juga perlu menyisipkan di balik seru itu ada nilai rasa empati dan peduli yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Jadi bukan tentang jualannya, bukan tentang beli asal belinya, tapi anak kita juga turut merasakan perjuangan mereka yang jualan. Sejak mungkin dari pagi mereka tiada henti karena di balik uang yang mereka hasilkan ada harapan pulang kampung agar bisa berkumpul dengan keluarganya. Ada harapan agar mereka itu bisa merasakan juga lebaran dari anak-anaknya. Agar mereka juga bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh mereka para pembeli jajanan-jajanan mereka. Itu ngabuburit. Ketika kita belajar mendidik anak-anak kita pun untuk mereka terlibat di dalam aktivitas ibadah. Jangan bikin aktivitas ibadah itu terasa menyulitkan, Bu. Saya ingat dulu ketika saya belajar awal-awal taraweh. Saya nggak pernah tuh dengar orang tua kita tuh mewajibkan taraweh kita langsung 23. Tapi yang diharusin ngikut. Namanya anak-anak kan bandel. Kalau taraweh ngapain kita dulu? Main, muter-muter, kagak usah dimarahin tuh anak-anak. Karena dia punya kesadaran ada waktunya. Tapi kesan itu melekat di dalam hati kita. Membuat suasana itu begitu bermakna dan berharga.
Sehingga itu kenangan yang tidak akan dilupa, tetapi kenangan itu akan terkenang sebagai sesuatu yang sangat indah. Dia mau main, biarin asal nggak berisik. Dia mau lah, mama capek, imamnya udah berdiri lagi, dia masih duduk. Kita dulu pernah begitu semuanya. Sampai hari gini juga begitu kadang-kadang. Sampai hari gini kita masih begitu kadang-kadang. Tapi nggak apa-apa. Jangan tinggalkan kesan anak kita. Mengapa harus? Karena itu terlalu dini untuk mereka. Ketika kita membuat kesan itu harus, sementara tuntutan hati mereka masih ingin adanya main, adanya hal-hal yang lain, maka mereka cenderung sebelum adanya rasa gembira, lebih dulu yang datang rasanya gelisah. Mama aja deh yang terawih. Kalau sama bapaknya deh yang terawih. Aku di rumah aja. Karena dia merasa di rumah dia tidak ada yang mengekang. Maka kalau kita mau mengajak anak-anak kita, ketika kita mau mengajarkan kepada mereka berbuka bersama, kasih kesannya, kasih kenangannya, Bu. Karena rasa mengagumkan itu hanya bisa didapat oleh mereka yang di hatinya punya kesan. Bila di hati nggak punya kesan, bagaimana mau mengagumkan? Makanya coba hari ini anak-anak kita, dulu zaman kita masih kecil, ketika kita bangun sahur, kita itu dihebohkan dengan kelilingan kampung, sahur, sahur, gitu ya. Yang tinggal di komplek maka gak ada yang begitu. Gak ada. Iya, anak-anaknya tidak merasakan suasana tersebut atau rasa-rasa tersebut. Nah, itu PR lah ibu-ibu lah. Dulu kita merasakan sahur itu, orang tua kita, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyehatkan dan memanjangkan umur mereka bagi yang hidup dan merahmati mereka yang telah berpulang. Saya ingat betul di tengah keluarga saya itu mau buka puasa sama sahur, menunya itu sama ramenya. Menunya sama ramenya. Keluarga saya kebetulan tipe yang pertama makan nasi, habis gitu dia dudukan ngopi. Katanya nggak bisa kalau nggak sahur, kalau kagak ngopi. Itu mereka, saya mah nggak ngopi sampai sekarang. Tapi kita lihat dulu orang tua kita begitu, ya. Ngantuk nggak? Boro-boro ngantuk. Kita nggak sempat ngantuk karena ritual itu dihidupkan oleh ahli keluarga kita. Tapi yang terjadi hari ini, kita temukan anak-anak kita yang sedang diajarkan berpuasa, mereka ngambek dibangunin sahur. Yang salah siapa? Nggak, yang salah karena tidak ada yang menghidupkan sahur dengan nuansa yang menyenangkan. Dulu kita nggak sempet request, aku sahur jangan dibangunin. Yang ada bangunin sahur ya. Pokoknya aku mau sahur gitu. Puasa kagak, yang penting sahur. Begitu. Puasa kagak, yang penting sahur. Loh, apa yang dicari? Itu kan kesan yang berkesan. Suasana gembira, hidup di tengah malam yang biasanya kita habiskan untuk terlelap. Tetapi di hari-hari Ramadan itu suasana yang berbeda. Makanya kalau ibu pergi ke Mesir misalnya, ibu akan temukan Ramadan dengan bulan-bulan lain, ya, Ramadan dan Maulid Nabi, itu di Mesir jalanannya beda, Bu. Semua restoran itu akan dihiasi dengan hiasan yang sama. Isinya semua lampu-lampu berhias dengan nuansa yang begitu istimewa dan luar biasa. Orang akan tahu ini negeri sedang dalam perayaan besar. Itu mereka lakukan apa? Bila datang Ramadan dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kalah momen, ini yang sering terjadi. Jadi ketika perayaan-perayaan yang lain, atribut dari kehebohan itu ada di mana-mana. Ketika yang merayakan itu memeriahkan warna merah, itu warna merah di mana-mana.
Sampai cenderung anak kita pun silau dibuat oleh warna-warna tersebut. Mereka merasa perayaan itu tentang mereka. Dan gak sedikit anak-anak kita hari ini yang meminta izin untuk turut merayakan hari besarnya mereka. Tapi yang jadi masalah, ini PR-nya kita semua, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya ingin Ramadan itu bukan punya kesan yang menakutkan. Kesan yang begitu menyulitkan. Apalagi sampai membuat, ya Allah Ramadan, lemes deh. Gak bisa makan, gak bisa minum. Bukan. Sebagaimana Nabi SAW banyak memberi kita motivasi indah terkait bulan suci Ramadan. Memang Ramadan kita diminta ibadah. Memang Ramadan kita diminta untuk bangun tahajud dan lain sebagainya. Memang di Ramadan kita diminta untuk memperbanyak tilawah. Tapi kalau kita simak hadisnya Nabi, Nabi itu banyak banget memotivasi kita. Salah satu contohnya, motivasi yang Nabi berikan. Ketika kita sadar dalam menjalankan ibadah puasa, mulut kita tuh aromanya nggak sedap. Banyak kan orang yang berusaha menjaga gimana kualitas aroma mulutnya ini tidak mengganggu dan seterusnya. Tapi justru di situ Nabi beri motivasi. La khulufa musa'im. Atyabu indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada baunya misik. Gak usah bingung. Itu motivasi. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada kita pada momennya berpuasa. Ada dua pelajaran berharga yang mungkin saya ingin bagi untuk kita sama-sama renungkan. Bahwa kita akan bertemu dengan menahan diri dan makan. Ini dua kan? Kita tahu Nabi SAW hidupnya itu katanya lebih banyak puasanya daripada makannya. Katanya kan gitu. Nabi lebih banyak perutnya lapar daripada kenyang. Itu pilihan Nabi. Karena ketika Allah menawarkan Nabi untuk bisa menikmati banyak hidangan di muka bumi ini, tapi Nabi justru yang dipilih aju'u yauman, ya, aju'u yauman wa akulu yauman. Itu pesan ini itu yang Nabi pilih. Apa yang Nabi pilih? Saya lebih memilih sehari lapar, sehari makan. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah kalau lebih memilih lapar sehari, kenyang sehari? Kata Rasul, ketika aku lapar, aku jadi lebih bisa memaknai bahwa aku ini hanya manusia lemah yang masih butuh rezeki dari Allah. Ketika aku makan, yakni ketika dia kenyang, urutnya, aku pun belajar untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur pada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ramadan ini memadukan semuanya. Diajarin puasa. Tapi ketika kita berpuasa menahan diri, tidak makan, tidak minum tadi, menahan diri dari kantuk, menahan diri dari semua hawa nafsu kita, ketika itu kita dikasih berita. Gembiranya kita tuh sederhana, Bu. Apa kegembiraan kita? Walissaim farhatan, kata Nabi. Bagi orang yang berpuasa tuh ada dua gembiranya. Pertama, indal iftar. Begitu berbuka, girang dia. Ternyata kadar gembira kita, Bu, baru kita sadar. Gembira kita tuh ada pada suapan yang masuk ke dalam mulut kita. Tapi kapan tuh bisa kita rasain gembira? Kalau udah lapar. Begitu perut lapar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Air putih gak ada artinya direbutin. Air putih loh. Air mana air. Semua orang penyari air yang paling murah.
Tapi itu yang paling dicari. Kapan kamu bisa tahu nikmatnya air? Ketika kamu sudah lapar dan haus. Maka Ramadan itu banyak ngajarin kita. Hari ini cuma mau nyampein yang sederhananya doang. Itu ngajarin kita, subhanallah. Bener Nabi bilang, dia gembira. Gembiranya ketika ketemu buka puasa. Jadi ternyata kegembiraan kita itu ada pada makanan yang masuk dalam suapan pertama loh Bu. Karena segitu memuncaknya ingin kita ini dan itu dan lain sebagainya, itu bisa lenyap begitu neguk air, makan korma, udah. Itu lontong yang begitu dipengenin. Ya kan? Langsung rasanya berubah jadi biasa aja. Itu nasi yang udah diarep-arep waktu motong bawang, sedep deh nih, sedep deh nih gitu ya. Semuanya luntur rasa antusias itu ketika kamu hanya bertemu dengan seteguk air. Dan mungkin dengan beberapa makan yang kau masuk ke dalam mulutmu hanya beberapa suap, setelah itu rasa inginmu untuk semua hidangan yang kau hidangkan itu turun. Bahkan Nabi ngajarin kita, senang tuh gampang. Senang tuh gampang. Nggak mahal mau belajar senang. Cuman dengan hal-hal sederhana kamu bisa senang. Dan itu bisa dapetin. Yang bisa menikmati kesenangan itu cuma orang puasa. Orang yang nggak puasa nggak tahu rasa senang itu. Pokoknya kita kalau puasa kan emang doyannya makan maghrib. Doyannya kita mazan maghrib. Kapan sih azan maghrib, ya Allah. Pokoknya dari subuh nunggunya maghrib. Itu yang targetnya kita, senang. Tapi Nabi kemudian bilang, dan kesenangan kedua ya akan didapati oleh mereka yang berpuasa inda liga'i rabbih. Ketika dia bertemu dengan penciptanya, momen perjumpaan itu momen yang paling menyenangkan bagi dirinya. Ibu bisa kebayang nggak senangnya kita sama Allah kayak gimana? Nggak akan kebayang. Tapi setidaknya bayangin aja kalau kita puasa dengan segala kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, dan kita kayak lagi nunggu-nunggu mana airnya, mana lontongnya, mana risolnya, mana. Kita nunggu tuh, segitu kepengennya kita ketemu sama air, segitu kepengennya kita buat bisa ketemu sama adzan maghrib. Ketahuilah, kita ketika wafat, kita pun akan dibuat tak sabar menanti kapan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segitu kepengennya. Dan ketika itu kita akan gembira layaknya kita gembira mendengar panggilan adzan maghrib. Kita akan segitu gembiranya seperti ketika kita meneguk air dari kita berpuasa sepanjang hari tersebut. Nikmat. Iya. Dan Nabi mau mengajarkan kepada kita, di balik esensi dari berpuasa itu bukan tentang hanya menahan lapar dan haus, tetapi di balik itu ada makna. Kenapa perlu lapar? Kenapa perlu haus? Agar kita belajar kalau kita hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika lapar dan haus, kita akan hanya mengeluh kepada Allah. Ketika lapar dan haus, kita hanya akan terlihat lemah, namun lemahnya di mata Allah. Ketika kita sedang betul-betul merasakan gejolaknya lapar, gejolaknya haus, kita betul-betul hari itu dicerminkan adalah kita seorang hamba, Allah adalah Dia Sang Maha Pencipta. Tuh, ada yang diajarin biar kita tahu begini jadi hamba, begini jadinya orang butuh sama Allah, begini jadinya orang lemah tak berdaya di hadapan Allah. Oh begini ternyata rasanya, beginilah kita dan selemah itulah kita. Dan ketika kita berbuka, Nabi mau ngajarin kita, buka puasa. Tapi di balik menu berbuka yang kita rasakan, Nabi ajarkan kita
punya rasa empati sama tetangga, empati sama orang-orang miskin, punya rasa peduli kepada saudara-saudara kita yang kelaparan di luar sana, sehingga ketika kita mau makan pun jangan sampai makanan itu terbuang sia-sia karena di luar sana banyak yang kelaparan. Banyak yang kelaparan, Bu. Kalau kita lihat saudara kita di Palestina, ya Allah, itu kerak nasi sampai direbutin. Roti yang dipenuhi dengan debu dan kotoran direbutin. Air bersih sedemikian sulit untuk mereka dapat direbutin. Maka kita ketika itu diajarkan untuk rasakan. Nikmati apa yang kamu mau makan, tapi jangan lupa untuk terus mengingatkan dirimu di luar sana masih ada mereka yang kelaparan. Dan subhanallah, di antara motivasi yang Nabi berikan kepada kita bahkan naumus shaim ibadah. Nabi nggak celak tuh orang yang puasa kerjaannya cuma tidur doang. Ada orang yang puasa kerjaannya tidur terus. Ada apa kagak? Ada, Bu. Tapi itu nggak dicela. Orang yang tidur mulu nggak dicela, malah dimotivasi. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa katanya ibadah. Dari mana ibadahnya? Iya kan? Ibadahnya dari mana? Maka sebagian qaidah usul fiqh bilang gini. Kalau orang ibadah dengan sholat, ngaji, puasa itu ibadah. Iya, dari sisi fikih mereka ibadah. Tapi kalau qaidah usul fiqh bilangnya gimana? Oh, ketika ada orang tidur saat berpuasa, atau mungkin tidur bukan lagi berpuasa, tapi tidur konteksnya, maka tidurnya itu bisa menjadi tidur berpahala bila ada bilanya, Bu. Jadi tidur kita boleh banyak, boleh asalkan. Itu jangan lupa pakai asalkannya. Kalau cuma tidur-tidur doang tapi tidak ada bilanya, ya tidur kita ya sama aja kayak tidurnya naudzubillah, tidurnya binatang. Tapi ketika kita belajar dari orang soleh, belajar dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar juga dari orang-orang yang mengajarkan kepada kita dari ilmu-ilmunya, tidur kita mau berapa lama pun lamanya, ketika tidurnya ada niat yang baik, maka tidur positif sama ibu-ibu. Kalau ketemu anaknya besok selama puasa atau suaminya tidur aja, kagak usah kesel. Yang penting tidurnya harus berpahala. Maka anaknya cukup diingatkan, tidurnya niat ya nak. Niat apa? Niat mau nahan diri dari berbuat dosa, dari perkara yang membatalkan pahala-pahala puasa. Namanya kan orang puasa harus ada yang dijaga. Mulutnya dari dusta, dari riba, dari namimah, dan dari sumpah palsu. Ini kan perkara yang ngebatalin nih. Yang kelima, wa nadharu bisyahwah, baru dosa mata. Semuanya ada di mulut. Adapun yang kelima ada baru di mata nih, Bu. Sumpah, riba, namimah, semuanya ada di mulut. Ketika ada yang mau tidur aja nih selama Ramadan, berarti dia nggak baca Quran, enggak. Berarti dia nggak banyak zikiran, enggak. Tapi dia ngapain? Mingkem, sambil merem, tidur berarti. Oh ya, kalau tidurnya niat menahan mulut dari riba, menahan mulut dari dusta, menahan mulut dari namimah, jaga-jaga mulut jangan sampai mengucap sumpah, itu tidurnya berpahala. Kenapa sih merem mulu? Biar kagak ngelihat yang haram, pahala. Maka di sini
Ya Allah, puasa itu semuanya motivasi. Nggak ada yang dicela. Kalau orang tidurnya ibadah, ya, puasa, tidur ibadah. Kebayang nggak kalau yang selama puasa itu dia betul-betul menghidupkan waktunya dengan semua ibadah? Pahala apa yang bakal dia dapat? Bau mulutnya terhitung wangi misik di sisi Allah. Dan katanya ketika kita nanti ditimbang semua amal ibadah kita dari catatan malaikat, ternyata tuh malaikat katanya udah ngasih ponten buat kita. Ini pahala sholatnya, ini pahala ngajinya, ini pahala nuntut ilmunya, ini pahala, itu udah ada ponten, Bu. Kecuali puasanya. Puasanya nanti bakal ditemuin kertas kosong, nggak ada pontenannya, nggak ada hasil, nggak ada nilai. Mana tuh nilai puasa kita? Ntar yang bakal nilai Allah. Karena Nabi sudah beritahu kita, as-somli wa ana ajzibi. Kata Allah di hadis qudsi gitu kan, bahwa puasa itu untukku dan hanya aku yang akan memberi imbalan dan nilainya untuk dia yang berpuasa karenaku. Dan sholat kita, ngaji kita, malaikat udah tahu tuh hitung-hitungannya. Yang sholatnya khusyuk, khusyuknya sujud, khusyuknya ini, nih pahalanya. Yang orangnya sholatnya sendiri, lalai, nih pahalanya. Yang orang sholatnya berjamaah, walaupun dia lengah, tidak ada khusyuk, nih pahalanya. Semua udah ada. Dan malaikat itu sudah tahu pahalanya, tapi tidak untuk puasa kita. Puasa ini keistimewaan. Allah sendiri yang ingin turun tangan nilainya. Maka jangan sia-siakan kesempatan momen Ramadan kita nanti. Yang bisa terawih 23 lakuin. Dan pertahanin. Di tengah banyaknya orang yang mulai meragukan 23, cenderung condong kepada yang 11. Kita harus belajar, Bu, tetap berusaha mempertahankan 23. Gimana caranya nih kita tahan 23? Tahan. Ustazah itu yang di Mekah cuman 11, biarin aja. Dia mah 11 wajar, orang baca Quran sepanjang tidak. Kita 11 baca al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mau yang 11? Sudah dikasih keringan al-hakumut takatsur ke bawah. Mau ulama-ulama kita biar ringan ya terasanya. 1 jam paling lama terawihnya kelar. 1 jam paling lama. Itu dirasain nikmat kalau mereka punya tekad. Kalau nggak punya tekad maka gak ada nikmatnya. Berapa? Ini udah yang keberapa ya? Ini udah yang keberapa ya? Suka nggak kita ngerasa begitu? Sering apa kagak? Jadi begitu begitu suara Bilalnya berkumandang, ya, Bilalnya ngomong khalifatu Rasulillah, siapa nih didengerin? Karena itu menandakan bilangan rakaatnya. Ala kulli hal, apapun itu, ya, apapun itu, yang penting dihidupkan. Dan kita punya PR bersama mengagungkan Ramadan, karena dikatakan barang siapa yang mengagungkan Ramadan, Allah akan agungkan dia. Barang siapa yang memuliakan Ramadan, Allah akan memuliakan dia. Tapi waman istahana ala Ramadan, siapa yang nyepelein Ramadan? Alah, Ramadan doang. Sama aja kayak bulan-bulan yang lain. Allah pun juga akan meremehkan dia. Naudzubillah min dzalik. Ini kesempatan kita yang teramat sangat berharga. Jangan sampai kita rugi dengan menyanyiakan kesempatan ini. Apalagi kita belum tahu pasti umur kita sampai atau tidak pada Ramadan nanti. Dan apakah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir untuk kita, atau Ramadan yang nantinya bisa kita ketemu lagi dengannya. Kita nggak tahu, Bu. Kita nggak tahu. Makanya ulama itu nggak pernah mau nyepelein Ramadan karena mereka nggak pernah tahu. Pada tahun mendatang pasti nggak ketemu lagi sama Ramadan. Makanya kan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ngingetin kita. Jangan menangis dengan berpisahnya kamu dengan bulan suci Ramadannya. Karena Ramadannya pergi, enggak. Ramadan bakal balik. Yang jadi pertanyaan, waktu Ramadan balik itu masih ada apa kagak?
Gitu, nangisin diri kita. Akankah masih ada kesempatan lagi kita bertemu dengan Ramadan atau tidak gitu? Maka ketika kesempatan ada, manfaatin ibu yang dirahmati Allah. Taraweh dengan tekad, dengan niat, bareng kemudian dengan tahajud di waktu malam. Dan Nabi SAW sudah bersabda, man soma wa qama fi ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa orang yang berpuasa diiringi kemudian dengan dia ibadah, bangun di waktu malamnya. Nah, ini bisa dengan tarawehnya, Bu ya. Bisa dengan tarawehnya. Imanan wahtisab. Dengan keimanan dan hanya mengharap imbalan pahala Allah. Kelak dia akan menjadi orang apa? Yang diampuni dosanya dari yang telah lewat darinya. Yang pernah dia kerjakan dahulu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan yang begitu Allah bagikan begitu derasnya kepada kita, alangkah meruginya kalau sampai datang pada Ramadan Allah ternyata tidak berkenan memberikan karunia ampunan itu untuk kita. Dan bukankah golongan itu sudah ditekankan? Bahwa golongan mereka yang tidak mendapat apa? Mendapat ampunan Allah di Ramadan, di antara mereka adalah mudminul khamr, yang suka minum minuman keras. Saya yakin mah ibu-ibu mah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya mudah-mudahan juga dijaga. Pasangannya juga dijaga, insya Allah. Itu minum minuman keras, Bu. Itu orang yang minum atau nyimpen di rumahnya. Hati-hati. Nyimpen di rumahnya. Kata ini mah bukan buat kita, tapi saya suka kedatangan tamu misalnya. Tamu non muslim, saya suka subuhin buat dia, tamu-tamu yang non muslim. Nyimpen aja di rumah. Masuk kelompok Allah tidak akan ampuni. Apalagi minum kagak, nyimpen kagak, kerjanya tapi di tempat yang ada minumannya. Kerja di tempat yang ada minumannya. Pokoknya apapun yang membuat dia punya sangkutan dengan minuman, mereka tergolong orang yang tidak akan meraih ampunan Allah pada bulan suci Ramadan. Jagain tuh, Bu. Sekarang luar biasa maraknya orang minum-minum miras, minum-minuman keras. Itu sebuah kayaknya sudah nggak kenal umur. Itu PR-nya kita selaku orang tua, jagain anak-anak kita, jagain pergaulan-pergaulan mereka. Dan ketika kita masih punya anak-anak yang masih dalam didikan dan asuhan kita, ayo jadikan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kesan dan makna yang begitu menyenangkan, menggembirakan. Hadirkan di dalam hati mereka agar ketika mereka tumbuh, mereka tidak sembarang menyikapi bulan suci Ramadan. Wajah fil qissah, katanya ada sebuah kisah. Karena fi zaman, dulu di zaman itu ada seorang mukharbit, orang tukang mabok, ya, lalai, banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anehnya ketika masuk bulan suci Ramadan, dia menjadi orang yang berbeda. Dia beli baju yang mahal. Hari-hari itu dia pakai baju yang bagus. Karena hatinya gembira mau datang Ramadan. Hampir tiap hari rumahnya dibuka buat orang makan. Apa aja orang mau makan, ahlan wa sahlan. Ya, berbagi, sedekah, infak selama Ramadan. Pokoknya dia menunjukkan Ramadan itu bukan bulan yang sama seperti bulan yang lainnya, dan dia menunjukkan syiarnya, kesenangannya, kegembiraannya pada bulan suci Ramadan. Cuma pada dzalik, setelah Ramadan berlalu tahun-tahun gitu ya, sudah bertahun-tahun dia begitu, wafatlah dia. Dan beberapa waktu setelah dia wafat, orang soleh ada yang bermimpi melihat dia. Dan ternyata orang soleh yang bermimpi melihat dia, melihat keadaannya sangat-sangat luar biasa nikmatnya. Maka orang soleh ini bertanya, ma fa'alallahu bik? Apa yang Allah lakukan terhadapmu?
Dengan apa kamu meraih kedudukan ini? Karena kan dilihatnya nikmat, padahal di dunianya kelihatan pernah melakukan banyak kesalahan. Dijawab, Allah mengampuniku lantaran aku menghormati datangnya bulan Ramadan. Aku memuliakan Ramadan. Begitu Ramadan gak ada dosa yang dia buat. Begitu Ramadan dia jagain auratnya. Begitu Ramadan dia pakai baju yang paling baik. Makanya saya suka bilang, Bu, jangan pernah nyeleneh sama tokoh publik atau artis figur, orang-orang figur itu ya, tokoh figuran itu, yang mereka kalau Ramadan memang bajunya jadi ganti. Ya, nggak usah kita nyinyirin. Barangkali dengan dia menghormati Ramadan, ada waktunya Allah kutik hatinya untuk bisa betul-betul menjadi orang yang berpribadi seperti yang Allah mau karena menghormati Ramadan. Atau setidaknya kita tahu dia menghormati Ramadan, tapi kita sedih ketika melihat ada orang gak peduli mau datangnya Ramadan ataupun bukan Ramadan, dia bajunya sama, tingkah lakunya sama, perbuatannya sama. Ini yang menyedihkan. Ini yang menyedihkan. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita jaga. Subhanallah. Saya kenal orang, Bu. Sholatnya jarang. Ya. Sholatnya jarang. Bahkan nutup aurat semau dia. Kadang-kadang nutup, tapi di beberapa tertentu dengan orang-orang tertentu dia buka. Ya. Sholat jarang, bisa kebayang puasa gimana? Makin jarang kan? Singkat cerita, dia melakukan perjalanan ibadah umroh. Ada umroh, Bu. Ternyata ketika dia setelah menjalankan ibadah umroh, dia ngadu ke saya. Kenapa ya Ustazah, kok saya setelah menjalankan ibadah umroh ini hati saya sedih terus. Saya jadi kok terfikir ingin menutup aurat lebih rapat lagi. Saya terfikir saya tuh banyak banget dosa karena selama ini saya suka ninggalin sholat, kata dia gitu. Saya senyum. Hadza alamatul qabul. Saya bilang ini berarti umrohmu diterima Allah. Gitu. Berarti kemarin Allah meluk hatimu. Allah memanggilmu ke rumahnya untuk memperbaiki perangaimu. Ini hati kok kayak dicabik-cabik, sedih mulu. Sedih mulu. Saya niat Ustazah, pokoknya mulai sekarang saya nggak mau lagi deh ninggalin sholat. Alhamdulillah. Saya niat Ustazah mulai sekarang saya sebisa mungkin katanya. Kemana saya pergi saya mau pakai kaos kaki gitu. Karena sama ini dia pakai kerudung, tapi dia belum pakai kaos kaki gitu ya. Ya alhamdulillah niat aja yang baik-baik gitu. Subhanallah, Bu. Tadi saya mau ke sini nih. Saya mau ke sini. Ada yang dia ngechat saya. Ustazah, mau tanya dong, katanya dia bilang. Saya selama ini banyak banget bolong puasanya. Banyak puasa yang saya tinggalin, banyak puasa yang belum saya bayar, banyak puasa yang saya abain. Kira-kira bagaimana ya Ustazah solusinya? Saya langsung voice note dia. Waduh, Masya Allah, saya yakin banget itu kalau bukan Allah yang menyentuh hatinya, tidak mungkin hati seorang hamba itu bisa setergerak itu, Bu. Hadza alamatul qabul, dan itu yang disebut dengan alamahnya Allah terima ibadah dia. Dan ini justru menjadi pelajaran berharga bagi kita. Berapa banyak ruku kita, berapa banyak sujud kita, berapa banyak puasa kita. Apakah itu membuat hati kita turut tunduk dan merasa malu kepadanya atau tidak? Berapa banyak kita melakukan aktivitas kebaikan, mungkin umroh, silih berganti waktu pulang pergi. Bahkan mungkin kalau ditanya umroh berapa kali, 5 kali, tanya. Adakah ketika kita pulang ada sesuatu dari maksiat yang kita malu melakukannya? Ramadan demi Ramadan berlalu dari kita. Adakah ketika kita keluar dari Ramadan kita merasa malu kepadanya karena banyak dari puasa yang terabaikan atau dari ibadah yang terlalaikan? Tanya. Dan justru saya ketika melihat adanya perubahan signifikan pada seorang hamba
yang kita tahu bagaimana dia sebelumnya merasa terpukul dan sangat-sangat merasa malu. Lalu bertanya sama diri kita, ya Allah, selama ini salatku, ibadahku, puasaku, dan kebaikan-kebaikan yang kuperbuat, adakah juga kau terima seperti kau terima dia? Dan ini menjadi pelajaran sangat-sangat berharga buat kita semua ibu yang dirahmati Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah pun selalu menggiring kita untuk melakukan ibadah yang membawa Allah terima kita punya ibadah. Ibadah kita dari ibadah sedekah kita, sholat kita, puasa kita. Makanya kalau kita habis ngerjain tarawih kan diantara doanya Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilinana wala tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairun nasirin. Di antara doanya kan begitu. Ya Allah, tolong terima. Terima dari apa? Salatana, salatku, wa ruku'ana, ruku'ku, wa sujudana, sujud-sujudku. Banyak salat kita, banyak ruku' kita, banyak sujud kita. Tapi kita nggak berani menjamin apa salat itu semua diterima atau tidak. Tapi min alamatul qabul, di antara tandanya Allah terima, Allah akan memperbaiki keadaan kita hari demi hari menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka insya Allah kita berharap di hari-hari terakhir pada bulan Sya'ban ini Allah tidak meninggalkan kita untuk terus menumpahkan dan membagikan kepada kita keberkahan-keberkahannya sebagaimana Allah bagikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Dan begitu juga ketika masuknya bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua dan Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Mohon tolong bimbing kami dan anugerahkan taufik dan hidayahmu untuk kami ya Allah, agar kami bisa beribadah puasa dengan sebaik-baiknya, menunaikan ibadah qiyamul lail pun dengan sebaik-baiknya, bisa menjalankan perkara apa yang kau perintahkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah bisa meninggalkan apa yang kau larang dengan sebaik-baiknya. Dan juga kita berharap mudah-mudahan semua itu membawa kita menjadi orang yang semakin tambah ketakwaannya, semakin tambah keimanannya, semakin baik budi pekertinya, semakin baik akhlak-akhlaknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah buang, jauhkan, hilangkan dari diri kita semua keburukan-keburukan kita, dari kemarahan, kebencian, keangkuhan, kesombongan. Ya Allah, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah bersihkan dari hati kita semua, jauhkan dari perangai kita semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bacakan suratul Fatihah, kita niatkan untuk majlis taklim kita yang sekaligus pada hari ini juga berniatut tawakuf untuk sementara waktu kita libur dulu agar kita bisa menjalankan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Kita doakan mudah-mudahan Kak Nina beserta suami, anak-anak dan keluarga, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, Allah sehatin badannya, Allah berkahi rumah tangga dan kehidupannya, anak cucu mantu mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Usahanya mudah-mudahan diberikan keberkahan, kebaikan, keuntungan, kemanfaatan yang berlipat ganda insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan orang-orang tua kita yang suka membantu di cara ini. Ada Kak Habsyah dan juga Umi Nung, mudah-mudahan insyaallah semua yang terlibat, mungkin yang tidak saya sebutkan namanya, siapapun, mudah-mudahan insyaallah Ustazah Yasmin semua dipanjangin umurnya sama Allah Subhanahu wa taala. Tim hadrah yang setia selalu meriahkan acara kita dikasih sehat afiat panjang umur, yang belum datang jodohnya datang jodohnya. Kencang kan kalau ada gitu ya. Apapun dari hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhirat, mudah-mudahan semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk seluruh warga Bogor maupun yang datang jauh-jauh ke sini dari mana tempat pun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Allah terima dari persembahan amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah selalu tuntun dan bimbing kita untuk bisa mengerjakan ketaatan dan kebaikan, meraih ridha Allah dan Rasulnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.